Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang sistem ketidaksamaan linear ya, untuk bagian 1. Sebelumnya kita sudah belajar tentang cara mensketsa grafik fungsi linear. Ada dua cara untuk mensketsa grafik fungsi linear. Yang pertama, mencari dua titik sembarang yang dilewati kurva ya. Jadi kita misalkan x-nya berapa, kemudian kita cari y-nya, sembarang saja titiknya. Kemudian yang kedua, mencari titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Kalau kita cari titik potong dengan sumbu x, berarti y-nya kita anggap 0, dan kalau kita cari titik potong dengan sumbu y, maka x-nya yang kita anggap 0. Jadi ada dua cara yang bisa kita pilih. Contoh, gambarkan grafik fungsi y sama dengan 2x ya. Grafik fungsi y sama dengan 2x. Kalau kita pakai cara kedua ya, cara kedua mencari titik potong dengan sumbu x dan sumbu y, ini tidak akan membuahkan hasil karena kita hanya dapat satu titik ya, yaitu titik 0,0. Jadi kalau y-nya sama dengan 0, maka di situ berarti 0 sama dengan 2x, berarti x-nya juga 0 ya. Maka titiknya 0,0. Nah, berarti kalau sekarang x-nya kita misalkan dengan 0, berarti sama saja ya, y-nya juga sama dengan 0. Jadi titik yang didapat adalah sama, hanya satu titik 0,0. Jadi tidak membuahkan hasil kalau kita pakai cara yang kedua di sini. Maka mau nggak mau kita harus pakai cara pertama ya, mencari dua titik sembarang. Oke, tadi kita sudah dapat satu titik 0,0. Sekarang kita tinggal nyari satu titik lagi sembarang ya. Ibu misalkan y-nya 1. Y-nya 1 berarti y1 sama dengan, nggak usah 1 ya, kalau 1 nanti pecahan. Y-nya ibu misalkan 2 deh, 2. Y-nya 2, maka 2 sama dengan 2x. Maka x-nya sama dengan 1 ya. Atau tidak mesti memisahkan y, misalkan yang kamu misalkan adalah x ya. Oke, dari sini kita dapat titiknya 1,2 ya, x-nya 1, y-nya 2. Tapi kalau saya atau kamu memisahkan y sama dengan 2x itu, kamu misalkan x-nya yang 1, maka kita dapatkan y sama dengan 2 kali 1 ya, sama dengan 2. Jadi sama saja, nanti dapatnya titik 1,2. Ingat ya, x duluan baru y. Nah, dapat dua titik 0,0 dan 1,2. Ini 0,0, 1,2 ada di mana? 1,2 bukan berarti menghubungkan 1 dan 2 ya. Ingat, 1,2 berarti x-nya 1, y-nya 2. Nah, bukan menghubungkan ini, tapi satunya dihubungkan dengan 2. Berarti di sini dia ketemunya. X-nya 1, y-nya 2. Nah, setelah itu kita temukan garisnya. Maka inilah yang dikatakan garis y sama dengan 2x. Oke. Contoh pertama. Gambarkan grafik fungsi x sama dengan 3 ya. Berarti apapun nilai y-nya, nilai x-nya sama dengan 3. Berarti titik yang dimaksud adalah, berarti kalau x-nya 3, y-nya bisa min 1, bisa 3,0, bisa 3,6 ya. Jadi apapun nilai y-nya, nilai x kita tetap 3 ya. Maka ini kita sudah punya dua titik ya, 3,1, 3,0. Boleh dimasukkan 3, min 1 berarti 3 dan min 1 ya, ketemunya di sini. Nah, kemudian 3,0 min 1 ya. Kemudian 3,0 ada di sini ya. Nah, kita hubungkan kedua titik itu, 3,0 dan 3, min 1. Ke garisnya adalah lurus. Ini lurus ya, lurus ke atas. Nah, jadi garis x sama dengan 3 itu vertikal sejajar sumbu y, tapi memotong x sama dengan 3. Itu grafik fungsi x sama dengan 3. Kemudian grafik fungsi y kurang 2x kurang 2 sama dengan 0. Y kurang 2x kurang 2 sama dengan 0. Maka berarti ini kita pakai coba cara yang mana? Boleh cari titik potong dengan sumbu y dan sumbu x ya. Kalau kita ubah bentuknya jadinya y kurang 2x sama dengan 2 ya. Nah, berarti kalau kita misalkan y-nya 0,
Itu berarti titik potong dengan sumbu X ya. Kalau Y-nya 0, maka 0 kurang 2X kurang 2 sama dengan 2. Berarti min 2X sama dengan 2, X-nya min 1 ya. Berarti melewati min 1,0. Min 1,0. Kemudian kalau titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya yang 0. X sama dengan 0. Berarti Y kurang 2 kali 0 sama dengan 2. Jadi Y-nya sama dengan 2. Y sama dengan 2. Nanti memotong sumbu Y di 2. Gitu ya. Di sini. Jadi min 1,0 ini, kemudian 2,0. Maka garisnya adalah memotong min 1,0 dan 0,2. Kalau kita hubungkan garisnya. Ya, ini 0,2 di sini kita ketemunya karena X-nya 0, Y-nya 2. Nah, ini garis Y kurang 2 X kurang 2 sama dengan 0. Sekarang kita lanjut dengan ketidaksamaan linier ya. Untuk ketidaksamaan linier, penyelesaiannya itu berupa daerah himpunan penyelesaian atau DHP ya. Daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Kalau kita berbicara tentang persamaan linier atau fungsi linier, maka gambarnya itu berupa garis lurus ya. Tapi kalau sudah berbicara tentang ketidaksamaan, itu adalah daerah yang dibatasi oleh garis lurus tersebut. Nah, contoh kita punya ketidaksamaan Y besar sama dengan 2X. Tentukan DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya. Maka daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 2X ada di kiri dan di kanan. Sekarang tinggal kita pilih daerahnya, daerah besar itu yang kiri apa yang kanan. Langkahnya gampang, kita tinggal ambil salah satu titik yang ada di salah satu daerah saja. Misalkan Ibu ambil daerah kanan ya. Ini Ibu ambil titik ini. Titik ini berada di kanan garis. Ini titik apa namanya? Titik 2,1 ya. X-nya 2, Y-nya 1. Sekarang X-nya 2, Y-nya 1. Kita masukkan ke dalam pertidaksamaan. Y-nya 1, X-nya 2. Berarti Y-nya 1, berarti 1 besar sama dengan 2 kali 2. Kalau kita ikutkan ya pertidaksamaan, 1 besar sama dengan 4. Benar tidak ini pernyataan? 1 besar dari 4. Benar nggak? Salah ya, pernyataan ini salah. Berarti daerah di sini bukanlah daerah yang dimaksud. Karena 1 tidak benar besar dari 4. Nah, kalau ini bukan daerah, kalau daerah kanan bukan daerah, maka otomatis DHP-nya itu adalah daerah sebelah kiri. Ini boleh kita lambangkan dengan kita arsir daerahnya. Ini kita arsir. Daerah inilah yang kita sebut sebagai daerah himpunan penyelesaian. Jadi cukup kita mengambil satu contoh titik saja. Tapi kalau penasaran, misalkan Bu, apakah memang kalau kita ambil titik di sini itu akan menghasilkan ketidaksamaan yang benar? Nah, silakan coba saja. Misalkan diambil titiknya ini satu deh. Ya ini. Ini titiknya. Titik apa itu? Titik min 2,2. Berarti X-nya min 2, Y-nya 2. Kita masukkan ke ketidaksamaan. Titik tadi min 2,2 ya. Kita masukkan ke ketidaksamaan, Y-nya 2. 2 besar sama dengan 2 kali min 2, min 4. Benar tidak? Benar ya, pertidaksamaannya benar. Berarti betullah bahwa daerah sebelah kiri ini adalah daerah yang diminta di dalam pertidaksamaan. Jadi daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan Y besar sama dengan 2X itu adalah yang di sebelah kiri. Contoh lain, misalkan tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan X besar dari 3. Oke, sebelumnya di sini karena dia pakai sama ya, berarti bisa juga Y sama dengan 2X. Y besar sama dengan 2X itu artinya Y besar dari 2X atau Y sama dengan 2X ya. Makanya garis ini masuk ke dalam himpunan penyelesaian ya. Jadi dia dilambangkan dengan garis yang solid atau tidak putus-putus. Nah, kalau pertanyaan kedua ini, tentukan DHP dari pertidaksamaan X besar dari 3. Nah, tadi kita sudah belajar membuat garis X sama dengan 3. Kalau X sama dengan 3 seperti ini tadi ya persamaannya, gambarnya. Nah, sekarang karena dia tandanya tidak pakai sama, ini X besar dari 3 saja, maka garisnya kita buat
putus-putus, karena ini hanya sebagai pembatas fungsinya. Dia tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian, hanya sebagai pembatas. Nah, sekarang kita logikakan saja nih, X besar dari 3. X besar dari 3 di sebelah kiri apa sebelah kanan ya? Yang X nya besar dari 3, ya ambil saja sembarang titik. Ini 4,0, ini X nya 4 ya, berarti besar dari 3, berarti daerahnya ada di kanan ya. Atau dengan kata lain boleh juga, oh ya, kalau yang besar itu berarti daerahnya ada di kanan, karena di sebelah kanan 3, apapun kamu ambil titik di sini, nilai X nya pasti besar dari 3 ya. Kalau ke kiri ya kecil dari 3. Ini misalnya Ibu ambil titik sebelah kiri ya, sebelah kiri titik 2,1, X nya 2, berarti kan nggak benar besar dari 3. Oke, jadi berarti ini DHP nya yang ini, yang sebelah kanan, ini DHP. Nah, selanjutnya tentukan DHP dari pertidaksamaan Y kurang 2X kurang 2 kecil sama dengan 0. Jadi tetap yang pertama kamu buat batasnya dulu, pakai sama dengan dulu. Kalau pakai sama dengan berarti kita tinggal membuat persamaan garisnya ya, atau gambar garisnya. Ini tadi kita sudah pelajari, melewati min 1,0 dan 0,2. Nah, sekarang kita tinggal menentukan mana daerahnya. Daerah kiri garis kah ya, atau daerah kanan garis. Nah, sama seperti tadi, kamu coba aja ambil salah satu titik, boleh yang di kiri, boleh yang di kanan. Kalau dia memenuhi, berarti DHP-nya di sebelah daerah itu. Tapi kalau tidak memenuhi, berarti di seberangnya. Misal Ibu ambil titiknya yang di sebelah kiri yang ini deh, yang dekat aja. Ini min 1,1 ya. Ini titiknya min 1,1. Min 1,1. Kita masukkan ke pertidaksamaan. Benar nggak dia? Min 1,1. Kita masukkan Y-nya 1, berarti 1 kurang 2 kali min 1, berarti 2 kali min 1 min 2 ya, berarti jadi tambah 2, kurang 2, kecil sama dengan 0. Mari kita lihat. 1 tambah 2, 3. 3 kurang 2, 1. 1 kecil sama dengan 0. Benar nggak 1 kecil sama dengan 0? Tidak benar ya, karena 1 itu besar dari 0. Maka tadi kan daerah titiknya di sini. Nah, berarti titik ini bukan tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Berarti yang mana yang masuk? Yang seberangnya ya, berarti yang ini yang DHP-nya. Ini DHP. Boleh juga kalau mau nguji, misalkan ini benar nggak ini DHP-nya 2,0, masukkan aja 0 kurang 2x 0. Misalnya kita mau masukkan 2,0 ya, berarti 0 kurang 2 kali 0 kurang 2 kecil dari 0. Ini 0, berarti min 2 kecil sama dengan 0. Benar ya, berarti ini masuk ke dalam daerah himpunan penyelesaian. Artinya apapun titik yang kamu ambil di sini, dia akan memenuhi pertidaksamaan. Demikian, semoga bisa dipahami. Silakan dikerjakan soal yang Ibu berikan.